Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan Allah tetap melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang berkepanjangan kepada kita semua, sehingga kita semua dapat menjalankan aktivitas kita untuk menuntut ilmu walaupun dalam keadaan daring seperti ini. Anak-anak sekalian, kemarin atau pekan kemarin Ustadz telah menugaskan kepada antum semua untuk membaca buku Aqidah Akhlak pada bab 1 mengenai iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di dalam video ini sedikit Ustaz akan jelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebagai seorang muslim, kita wajib mengimani kitab-kitab yang telah diturunkan Allah kepada para nabi dan rasulnya. Ada 4 kitab. Yang pertama adalah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, untuk menyempurnakan kitab-kitab tersebut, Allah telah menurunkan Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat yang pertama diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad terletak pada surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, mari kita baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama surah Al-Alaq ini. Wahid, isnani, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, mari kita bertafakur sejenak. Mari kita merenung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Baqarah ayat 4 dan 5. Berdasarkan ayat di atas dapat diambil pelajaran bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada para rasul. Kita sebagai umat akhir zaman harus beriman kepada kitab-kitab Allah tersebut. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengakui, mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab kepada para nabi dan rasulnya
yang berisi ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya masing-masing. Mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala wajib hukumnya. Mengingkari salah satu kitab Allah Subhanahu wa ta'ala sama saja mengingkari seluruh kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengingkari para rasul, malaikat, serta mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Tafahum, ayo memahami. A. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni meyakini adanya kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada Rasulnya. Setiap muslim wajib beriman kepada kitab-kitab Allah dan jangan mengingkarinya. Yang paling penting, kitab-kitab tersebut hanya sebatas kita yakini keberadaannya saja, tanpa harus dijadikan petunjuk hidup, karena petunjuk hidup kita hanya Al-Quran Al-Karim yang sempurna. Al-Quranlah yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Mari kita mengenal dan memahami kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain kitab, Allah juga menurunkan suhuf kepada nabinya. Setelah itu baru Allah menurunkan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan Al-Quran Al-Karim kepada para nabi dan rasulnya. Selanjutnya, anak-anak sekalian, sebelum kita bahas kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, mari kita memahami apa itu suhuf terlebih dahulu. Adapun yang dimaksud dengan suhuf di dalam buku ini ialah lembaran-lembaran yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada Rasulnya. Suhuf relatif lebih sedikit daripada kitab. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Kitab yang pertama adalah Taurat. Sejarahnya, saat Nabi Musa kembali dari kota Madian ke Mesir bersama anak dan istrinya, beliau melihat api dan mendatanginya, dan setelah beliau sampai, beliau melihat cahaya yang sangat terang. Di saat itulah Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dan diangkat menjadi nabi dan rasul. Isi pokok kitab Taurat. Taurat dalam bahasa Ibrania Torah, artinya kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel. Taurat merupakan satu dari 3 komponen, yaitu Torah, Nabiin, dan Ketubin. 3 komponen itu terdapat pada dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia. Yang kedua, kitab Zabur. Zabur adalah nama kitab suci yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Zabur berasal dari kata Zabora, Yazburu, Zabur, berarti menulis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْدٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Kitab Zabur merupakan ajaran yang berisi 5 jenis nyanyian, yaitu A. Nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan, B. Nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur, C. Ratapan-ratapan jamaah, D. Ratapan dan doa individu, dan E. Nyanyian untuk raja. 3. Injil. Injil adalah
kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Inti ajaran Injil adalah ajakan kepada umat Nabi Isa alaihissalam untuk menjauhi kerakusan, ketamakan dunia. Tujuannya agar orang Yahudi tidak berpandangan materialistik. Yang keempat adalah Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membacanya adalah ibadah. Nama lain Al-Quran adalah Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zikir, Al-Huda, An-Nur, dan Al-Bayyinah. B. Hikmah dan fungsi diturunkannya Al-Quran adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang lurus agar selamat dunia dan akhirat. Dan Al-Quran juga sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. C. Pokok-pokok kandungan Al-Quran. Al-Quran berisi petunjuk hidup secara lengkap sesuai dengan perkembangan zaman. Di antaranya adalah akidah, ibadah, muamalah, akhlak karimah, tarikh atau sejarah, syariat atau hukum. D. Kelebihan Al-Quran. Al-Quran punya banyak kelebihan dari kitab-kitab yang lain. Salah satunya adalah segi keaslian Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah yang akan menjaga keaslian Al-Quran sehingga tidak akan pernah dapat dipalsukan. Demikian penjelasan ini, semoga dapat antum pahami. Kita tutup dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.